Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kewirausahaan dengan topik bahasan yaitu berpikir positif dan perubahan berpikir. Di mana anggota dari kelompok 3 ini yaitu Dia Gandoria, Afidini, Yuliati Saputri, dan Wina Novita Fitri. Di mana pada materi ini kami akan membahas 13 topik bahasan. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian dari berpikir positif. Jadi berpikir positif ini merupakan suatu cara berpikir yang lebih menarik pada hal positif baik terhadap diri sendiri, orang lain maupun situasi yang akan dihadapi. Jadi komponen berpikir ini terbagi menjadi 3. Yang pertama muatan berpikir, yaitu memiliki kriteria A. Benar, tidak melanggar nilai-nilai kebenaran, B. Baik bagi diri sendiri, orang lain dan lingkungan, dan C. Bermanfaat, yaitu menghasilkan sesuatu yang lebih berguna. Yang kedua yaitu penggunaan pikiran, tindakan positif, namun tindakan tersebut berbeda pada tingkatan yang lebih rendah jika muatan positif tersebut tidak diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Yang terakhir yaitu pengawasan pikiran, yaitu mencakup usaha untuk mengetahui muatan apa saja yang dimasukkan ke ruang pikiran dan bagaimana pikiran itu bekerja. Yang pertama, melihat masalah pribadi sebagai. Yang keenam, tidak mendengarkan guru. Baiklah, selanjutnya kita membahas mengenai aspek-aspek dalam berpikir positif. Menurut Albrecht tahun 1980, berikut ini adalah aspek-aspek yang diperlukan dalam berpikir positif. Yang pertama yaitu harapan yang positif, yaitu dengan melakukan sesuatu dengan lebih memusatkan kepada kesuksesan, optimisme, dan rasa kepercayaan diri. Selanjutnya mengenai afirmasi diri, yaitu memusatkan perhatian kepada kekuatan diri daripada memikirkan kelemahan yang ada pada diri kita sendiri. Yang ketiga, pernyataan yang tidak menilai, yaitu suatu pernyataan yang lebih menggambarkan keadaan daripada menilai keadaan, karena belum tentu keadaan yang kita lihat itu sesuai dengan faktanya. Selanjutnya yaitu penyesuaian diri yang realistik, yaitu mengakui segala kelemahan diri dan berusaha memperbaikinya daripada merasa frustasi atau merasa rendah diri dan merasa tidak mampu melakukan sesuatu. Selanjutnya kita masuk ke materi mengenai manfaat dari berpikir positif. Berikut ini adalah 11 manfaat dari berpikir positif. Yang pertama, berpikir positif bermanfaat bagi kesehatan. Yang kedua, feeling of success. Seringkali orang-orang yang berpikir positif ini akan merasa dirinya itu pasti akan sukses. Selanjutnya yaitu optimisme. Berpikir positif dapat meningkatkan rasa optimis kita. Yang keempat, positive emotion. Dengan adanya pikiran positif di pikiran kita, maka kita akan merasakan emosi-emosi yang positif yang dimana hal ini juga merupakan perasaan yang kita rasakan itu adalah perasaan yang positif. Selanjutnya yaitu positive response to failures. Artinya, kebiasaan berpikir positif ini dapat membuat seseorang itu tegar dalam menghadapi kegagalan. Ia tidak akan mudah kecewa apabila diterjang dengan kegagalan. Selanjutnya, self-confidence. Dengan adanya pikiran positif, kita dapat meningkatkan percaya diri kita karena kita tidak akan merasa minder kepada orang lain. Selanjutnya yaitu positive self-image. Aspek kepribadian lainnya juga dipengaruhi oleh pola pikir seseorang. Jika seseorang berpikir positif, maka aspek-aspek kepribadiannya yang lainnya juga akan ikut terbawa positif. Selanjutnya, every cold has a silver lining, di mana setiap kejadian buruk, seburuk apapun itu, pasti ada hikmahnya. Selanjutnya, kreatif. Dengan adanya pikiran positif, akan mendorong seseorang untuk lebih kreatif lagi ke depannya. Selanjutnya yaitu persistensi. Kebiasaan berpikir positif berpengaruh pada kesuksesan seseorang. Orang yang terbiasa berpikir positif akan selalu tekun dan tegar dalam menghadapi segala hal. Selanjutnya yaitu positive relationship. Jika kita memiliki pikiran positif terhadap orang lain, maka dengan itu akan terjadi hubungan yang positif antara kita dengan orang lain. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi mengenai perubahan berpikir. Sebelum mengetahui apa itu perubahan berpikir, marilah kita ketahui dulu definisi dari berpikir dan apa itu definisi dari perubahan
perubahan. Jadi, definisi berpikir. Menurut Khadijah mengatakan bahwa berpikir adalah sebuah representasi simbol dari beberapa peristiwa. Sedangkan menurut Bradford mengatakan bahwa berpikir adalah melatih ide-ide dengan cara yang tepat dan seksama yang dimulai dengan adanya masalah. Dari kedua pengertian tersebut, bisa kita tarik kesimpulan bahwasannya berpikir itu adalah suatu keaktifan pribadi manusia yang mengakibatkan penemuan yang terarah kepada satu tujuan. Jadi, berpikir itu akan mengarahkan kita untuk menemukan pemahaman dan pengertian dari apa saja yang kita kehendaki. Baiklah, kita masuk ke materi selanjutnya mengenai definisi dari perubahan. Menurut Vincent Gaspers, perubahan adalah bagian terbesar dari kenyataan bisnis. Sedangkan menurut Kateora, perubahan adalah hasil suatu masyarakat yang mencari cara memecahkan masalah yang diciptakan oleh perubahan dalam lingkungannya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya berpikir perubahan adalah salah satu keaktifan pribadi manusia yang menggunakan ide-ide dalam rangka menciptakan sebuah perubahan. Nah, baik teman-teman semua, selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai apa sih itu perubahan. Nah, teman-teman semua pasti sudah sering mendengar kata-kata perubahan seperti itu ya. Nah, jadi di sini saya akan sedikit membahas perubahan itu adalah menurut Nurmayanti Husana, perubahan itu merupakan sesuatu yang unik karena perubahan yang terjadi dalam berbagai kehidupan itu berbeda-beda dan tidak bisa disamakan walaupun memiliki beberapa persamaan dalam prosesnya. Nah, sedangkan itu menurut Vincent Gaspers, kalau kita sebagai seorang entrepreneur, nah jadi perubahan itu adalah bagian terbesar dari kenyataan bisnis yang mau kita buat seperti itu. Nah, kalau menurut Katera, perubahan itu adalah hasil suatu masyarakat yang mencari cara untuk memecahkan masalah yang diciptakan oleh perubahan di dalam lingkungan. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan pentingnya perubahan mindset atau pola pikir. Nah, dengan adanya perubahan tadi, kita juga harus melakukan perubahan terhadap mindset kita atau pola pikir kita. Nah, di mana perubahan yang terjadi memberikan sebuah kenyataan bahwa hidup itu dinamis, selalu berubah-ubah. Seiring dengan perubahan yang terjadi, pada akhirnya akan memicu pola pikir atau mindset dari kita pribadi. Nah, pola pikir yang dimaksud di sini adalah keseluruhan atau kesatuan dari keyakinan yang kita miliki, nilai-nilai yang kita anut, kriteria, harapan, sikap, kebiasaan, keputusan, dan pendapat yang kita keluarkan dalam memandang diri kita sendiri, orang lain, atau kehidupan ini. Nah, teman-teman semua, ada yang beranggapan bahwa perubahan itu bukanlah hal yang penting, tetapi sebaliknya ada orang yang mempercayai bahwa perubahan itu adalah hal yang penting. Apalagi kita sebagai seorang entrepreneur, itu perubahan itu adalah hal yang sangat penting dalam mengembangkan usaha kita ke depannya. Nah, menurut William James, bapak psikolog, dia berkata bahwa yakinlah bahwa hidup kita itu berharga, maka keyakinan Anda akan menciptakan faktanya. Nah, dengan adanya keyakinan kita serta pola pikir kita akan bisa menghasilkan sebuah faktanya sendiri seperti itu. Selanjutnya yaitu mengenai lalu apa sih mindset itu gitu, karena kita setelah menyinggung sedikit mengenai mindset tadi gitu. Jadi mindset atau pola pikir itu adalah pola pikir yang mempengaruhi pola kerja. Perilaku seseorang dipengaruhi oleh pola pikirnya. Seseorang itu melakukan sesuatu itu karena didorong dan digerakkan oleh pola pikirnya. Jadi kalau kita berpikir positif, maka kita akan bergerak atau bekerja dengan pola pikir yang positif juga. Nah, selanjutnya yaitu perubahan mindset. Nah, perubahan mindset atau pola pikir ini dapat berubah karena pola pikir merupakan hasil dari sebuah proses pembelajaran atau learning. Maka pola pikir bisa juga diubah dengan unlearning, tidak belajar, dan bentuk ulang atau relearning. Jadi setiap mindset kita itu akan berubah-ubah.
Selanjutnya yaitu ada kutipan dari Stephen Covey, katanya kalau Anda itu menginginkan perubahan kecil dalam hidup, ubahlah perilaku Anda. Tapi jika Anda menginginkan perubahan yang besar dan mendasar, maka ubahlah pola pikir. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Selanjutnya kita membahas mindset seorang entrepreneur. Yang pertama, seorang entrepreneur berkarakter produktif. Pola pikir produktif ini bisa ditumbuhkan apabila kita menghargai dan memahami kelimpahan maupun keterbatasan yang ada. Dengan pola pikir produktif, semua hambatan bisa diubah menjadi peluang untuk meminimalisir ancaman. Lalu, hambatan-hambatan yang ditemui saat memulai usaha. Untuk entrepreneur yang pemula, biasanya hambatan itu berupa hambatan mental, seperti persepsi yang negatif. Nah, hambatan persepsi negatif tersebut antara lain yaitu terlalu muda atau terlalu tua. Yang kedua, tidak berbakat. Lalu yang ketiga, belum mempunyai modal. Nah, untuk memulai usaha tersebut, entrepreneur hanya membutuhkan 3M, yaitu motivasi yang kuat, mindset yang tepat, dan make it. Lalu yang terakhir kita membahas kaitan antara kewirausahaan dan berpikir perubahan. Nah, kewirausahaan ini memiliki kaitan erat dengan apa yang kita sebut berpikir perubahan. Seorang entrepreneur jika ingin melaju haruslah menyikapi segala perubahan yang ada dengan pola pikir kreatif dan inovatif. Adanya berbagai perubahan yang ada akan menjadikan hal utama yang memicu keberhasilan seorang entrepreneur dalam mengelola dan memaksimalkan kesempatan yang ada demi kemajuan kinerja usahanya.